dibandingkan dengan saudara atau anak tetangga. Lihat tuh, adikmu rajin, gak malas-malasan kayak kamu. Dek, diet dong, kayak anaknya Bu Bambang tuh loh. Langsing-langsing, seneng deh liatnya. Hebat ya si dia, seumuran kamu juga, tapi udah jadi direktur. Sampai bisa beliin orang tuanya rumah. Pasti bangga banget mama papanya. Kakak aja bisa, masa kamu enggak? Banyak orang tua membandingkan anaknya dengan tujuan memotivasi anaknya untuk jadi lebih baik. Namun, yang sering terjadi adalah anak-anaknya bukan makin semangat, tapi malah jadi down dan tidak percaya diri. Siapa nih? Sering dibandingkan dapat pula menimbulkan luka hati pada anak dan membuat anak tumbuh menjadi keras pada dirinya sendiri. Dampak jika anak sering dibandingkan. Yang pertama, persaingan antar saudara. Perbedaan perlakuan akan membuat anak merasa harus kompetisi untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Ini dapat memicu pertengkaran dan sikap agresif antar saudara. Yang kedua, rasa insecure dan menjaga jarak. Anak akan merasa tidak nyaman berada di dekat orang tuanya. Hubungan yang kurang baik antar orang tua, anak, dapat mempengaruhi karakter anak di masa depan. Yang ketiga, potensi tidak maksimal. Setiap anak punya sifat dan bakat yang unik. Jika orang tua menggunakan ukuran yang sama pada setiap anak akan merasa tidak dihargai dan pada akhirnya sulit mengembangkan diri. Yang keempat, susah mencintai diri sendiri. Anak akan merasa tidak pernah cukup baik. Ini rawan pengarah pada sikap perfeksionis, berlebihan, rasa minder, takut bersosialisasi, juga mudah khawatir dan stres. Yang kelima, jadi pemberontak. Sisi ekstrimnya, saat anak sudah merasa dirinya tidak berarti, dia bisa jadi bersikap enggak peduli akan segalanya dalam hidupnya, termasuk kebaikan dan masa depannya sendiri. Yang benarnya harus dipahami orang tua. Yang pertama yaitu, setiap anak itu unik dan berbeda. Orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami karakter anak. Tugas orang tua adalah membantu anak mencapai potensi maksimal mereka. Apresiasi kelebihan mereka dan bimbing mereka untuk memperbaiki kekurangan. Yang kedua, anak bukanlah aksesoris. Anak bukanlah objek yang bisa dipamerkan pada orang lain sebagai pencapaian pribadi orang tua. Pemahaman yang salah dapat membuat orang tua memacu anak lebih dari yang sewajarnya. Yang ketiga, kebutuhan dasar pendidikan dan kasih sayang adalah hak anak, bukan sesuatu yang didapat anak sebagai reward saat sudah mencapai sesuatu. Maka tidak seharusnya orang tua membandingkan anak dengan anak lainnya lalu mengkaitkannya dengan apa yang sudah mereka korbankan. Ini hanya akan membuat anak merasa tidak pantas. Yang keempat, jangan membandingkan, tapi buatlah standar yang masuk akal. Hanya mengkritik kekurangan anak tidak akan memperbaiki situasi. Orang tua harus juga memiliki ekspektasi yang masuk akal terhadap anaknya. Akan lebih baik jika orang tua bisa mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari anaknya. Dan anak juga bisa belajar bersikap terbuka pada orang tua. Dibandingkan itu gak enak. Yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan perkataan orang lain atau siapapun itu menghancurkan kita. Kita memang bukan manusia yang sempurna, tapi ada yang lebih baik dari kita.
Tapi jangan lupa juga kalau kita punya kelebihan yang gak orang lain miliki. Hanya jika orang lain belum bisa melihat itu, bukan berarti kelebihan itu gak ada kan. Tetap harus percaya diri dan selalu menghargai diri sendiri. Jangan lupa subscribe, terus dukung channel ini.